Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di jalan arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang atau dari pantauan CCTV kita lihat di sebelah kiri saat ini lalu lintas terpantau lancar. Hal serupa juga terlihat di tol dalam kota pemirsa dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu, lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi terpantau cukup ramai, namun masih kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 ataupun 60 km per jam. Begitupun pada tol dalam kota Jakarta dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dapat kita lihat saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami harap para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Coca-Cola atau Cempaka Putih, Jakarta Timur. Di mana lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung atau Tanjung Priok ataupun Cawang saat ini terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa bahwa pada siang hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih di 200 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan kembali mengalir. Kemudian pemirsa dari arah sebaliknya yaitu dari Pulau Gadung atau Tanjung Priok yang akan menuju ke Cempaka Putih saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Barat, tepatnya di flyover Sleepy Jaya. Lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol saat ini terpantau cukup ramai sehingga sesekali menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Begitupun pemirsa dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang dapat kita lihat bersama lalu lintas di dalam jalur tol dalam kota pada siang hari ini terpantau cukup ramai dan terlihat sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki tol dalam kota pada siang hari ini. Kami mengharapkan para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian, menggunakan lajur yang benar demi keselamatan dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dan yang terakhir pemirsa kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas dari tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru atau dari arah kanan atas yang akan menuju ke kanan bawah, lalu lintas saat ini terpantau lancar. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Kemudian dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi atau dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan atas, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar walaupun juga sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan pada siang hari ini namun masih kondusif lancar. Dan dari arah Jatinangor yang akan memasuki tol Cileunyi juga saat ini terpantau lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas.
Pemirsa, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, bersama Ketua Bayangkari Daerah NTT Nyonya Fili Rudi Darmoko, melaksanakan kunjungan kerja di wilayah perbatasan Belu. Kedatangan rombongan disambut hangat dengan tarian adat dan jajaran kehormatan dari personil kepolisian setempat. Berikut laporan dari personel Humas Polda NTT, Bribda Egy Tasasa untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur melaksanakan kunjungan kerja sekaligus peninjauan dan peletakan batu pertama pembuatan sumur bor di Polres Belu dan Polsek Tasbar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda meresmikan pembangunan sumur bor di Mapolres dan Polsek Tasifeto Barat yang diharapkan menjadi sumber air bersih bagi personel maupun warga sekitar. Prosesi ditandai dengan pemecahan kendi serta penggalian perdana titik mata air. Selain itu, Kapolda juga menyerahkan perlengkapan sekolah kepada anak-anak, sekaligus memberi motivasi agar rajin belajar, berani bermimpi, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Saya sebagai Ketua RT di Asrama Polres Belu ini memimpin warga baru yang berada di Asrama Polres Belu kurang lebih 50 sampai 60 kakak. Kami tinggal di sini selama kurang lebih 25 tahun dan kekurangan air. Sekarang Kapolda NTT telah memberikan bantuan untuk kami berupa sumur bor. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolda NTT dan semoga Kapolda karyanya tetap lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Rasanya sangat senang dan bahagia sekali. Dengan ini kami sangat bersyukur kepada Bapak Kapolda atas bantuan yang diberikan. Dengan ini kami tidak susah lagi mencari air. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga atas bantuan kepada anak-anak kami berupa tas dan alat tulis yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda. Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda NTT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbatasan, serta mendukung pelayanan Polri yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egy Tasasa, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, mengucapkan terima kasih dan salam presisi. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri 2025 di lapangan apel presisi pada Kamis 21 Agustus 2025. Peringatan tahun ini mengusung tema dengan semangat Hari Juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia maju. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sulawesi Tenggara, Bribda Nani Firtia Hasubuan untuk Anda. Selamat pagi Sobat Polri, dalam rangka memperingati Hari Juang Polri, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar upacara yang berakhir nikmat di lapangan apel presisi Polda Sultra. Upacara ini dipimpin langsung oleh Karolog Polda Sultra, Kombes Pol Istiono SIK, serta dihadiri oleh para pejabat utama, personel Polri, hingga ASN Polda Sultra. Peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian, dedikasi, dan loyalitas seluruh jajaran Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan hukum di bumi Anoa. Berikut liputan selengkapnya. Momentum Hari Juang Polri berakar pada peristiwa bersejarah pada 21 Agustus 1945 ketika Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin memproklamasikan polisi sebagai polisi Republik Indonesia sebagai bentuk kesetiaan pada NKRI. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Hari Juang Polri kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan Kapolri. Upacara perdana Hari Juang Polri digelar pada 21 Agustus 2025 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya, dipimpin langsung oleh Kapolri. Kegiatan tersebut disertai drama kolosal perjuangan dan pembacaan teks proklamasi polisi sebagai simbol kebangkitan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hari Juang Polri menjadi bukan sekedar seremoni, melainkan momen refleksi untuk memperkuat nilai dasar kepolisian, pengabdian, profesionalisme, serta perlindungan terhadap masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Saya, Bribda Nani Fitria Sibuan dari Bitumas Polda Sultra, melaporkan untuk TV Polri. Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur, kembali melaksanakan rotasi jabatan di jajaran. Sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran resmi berganti, baik yang masuk ke Polres PPU maupun yang mendapat promosi jabatan di lingkungan Polda Kaltim. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kinerja pejabat lama yang telah berkontribusi nyata selama bertugas di Polres PPU. Mutasi di tubuh Polri merupakan dinamika alamiah organisasi sebagai bentuk penyegaran penguatan kinerja serta pembinaan karir personel Polri. Dengan adanya rotasi ini, Polres PPU optimis akan semakin solid, profesional, dan adaptif menghadapi dinamika Kamtibmas di wilayah Penajam Pasir Utara. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu menghadirkan ide-ide segar, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, terlebih dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Acara serah terima jabatan berlangsung dengan hikmat, penuh kehangatan dan juga kebersamaan. Jajaran Polres PPU memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi yang diberikan, sekaligus menyambut pejabat baru yang diharapkan membawa semangat segar dalam melanjutkan tugas. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 di lapangan presisi Polda Sulut, Kamis 21 Agustus 2025. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Awi Setiono, dan dihadiri oleh para PJU Polda, Pamen, Pama, Bintara, dan ASN Polda Sulut. Upacara dipimpin oleh Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Polisi Awi Setiono dan dihadiri oleh para pejabat utama, Pamen, Pama, Bintara, serta ASN Polda Sulawesi Utara, menandai komitmen bersama dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme. Upacara berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan Mars Polisi dan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah perjuangan Polri serta teks proklamasi polisi. Setelah momen hening cipta, seluruh peserta upacara menyanyikan himne Polri dan Andika Bayangkari yang menjadi simbol kesetiaan dan dedikasi terhadap institusi. Tema yang diusung dalam peringatan tahun ini adalah dengan semangat Hari Juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia Maju, menegaskan orientasi pelayanan Polri yang berfokus pada kemajuan bangsa. Wakapolda Brigjen Polisi Awi Setiono menyampaikan bahwa momentum Hari Juang Polri 2025 harus menjadi semangat pengabdian bagi seluruh personel, khususnya di Polda Sulut dan jajarannya. Peringatan ini bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menjadi ajang introspeksi bagi Polri untuk terus berbenah diri. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan, serta penegak hukum yang transparan dan profesional. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Polisi Alam Syah Hasibuan menjelaskan, peningkatan pelayanan yang dimaksud diwujudkan melalui kehadiran Polri yang lebih intens di tengah masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan patroli rutin dan interaksi langsung guna mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat. Peringatan Hari Juang Polri ini juga menjadi refleksi penting bagi institusi kepolisian untuk terus melanjutkan perjuangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Semangat pengabdian sepenuh hati kepada bangsa dan negara menjadi landasan utama dalam setiap tugas yang diemban. Karena Polri adalah bagian integral dari masyarakat yang berjuang bersama menuju masa depan yang lebih baik. Dari Humas Polda Sulawesi Utara, melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan patung pahlawan nasional Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin atau yang lebih dikenal sebagai M. Yasin
di kawasan Monumen Polisi Istimewa, Jalan Raya Darmo, Surabaya, pada Kamis 21 Agustus 2025. Peresmian patung pahlawan nasional Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin menjadi rangkaian utama dalam puncak peringatan Hari Juang Polri 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin dibangun dengan tinggi keseluruhan mencapai 7 meter dengan panjang 5,6 meter dan lebar 5 meter. Sosok M. Yasin digambarkan sedang menunggang kuda dengan sikap tegas yang melambangkan keberanian dan jiwa kepemimpinan saat memimpin polisi istimewa melawan pasukan sekutu di Surabaya pada 1945. Pada bagian prasasti dan relief terpahat narasi sejarah perjuangan Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin yang menjadi tonggak lahirnya Hari Juang Polri. Sementara pondasi patung dirancang dengan tinggi 2 meter dengan desain yang kokoh dan estetik. Keberadaan patung ini bukan sekedar monumental, melainkan pengingat sejarah panjang Polri sejak awal berdiri. Patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin menjadi simbol semangat juang, pengabdian, dan keberanian yang harus terus diwariskan kepada generasi Polri berikutnya. Sejarah mencatat pada 21 Agustus 1945, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin memimpin polisi istimewa dan membacakan proklamasi polisi di Surabaya. Pernyataan itu menegaskan bahwa polisi istimewa resmi menjadi polisi Republik Indonesia yang bersatu dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Aksi heroik tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pembagian senjata kepada para pejuang, serta penyebaran pamflet proklamasi untuk membakar semangat rakyat. Patung ini sekaligus menjadi pengingat emosional antara Polri dengan masyarakat. Dengan adanya patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin di Monumen Polisi Istimewa, tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga mengajak generasi penerus Polri untuk belajar nilai patriotisme, nasionalisme, dan keberanian dari perjuangan M. Yasin. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali ya, tetaplah bersama kami.